Assalamualaikum. Ketika kesuksesan menimbulkan iri, dan kedengkian melahirkan santet paling mematikan, seorang wanita syalihah menjadi tumbal dari kebencian tetangganya sendiri. Tapi siapa sangka, pembantunya yang sederhana, menyimpan ilmu lama yang bisa membantai jin santet paling kejam. Inilah kisah pertarungan antara kebaikan dan santet paling kelam. Pagi menyapa kota Malang dengan angin sejuk yang menggeliti kulit. Langit masih berwarna biru pucat, awan menggantung seperti kapas yang belum terburai. Di sudut sebuah perumahan sederhana namun bersih dan tertata, berdiri sebuah rumah luas berpagar besi hitam yang dihiasi tanaman-tanaman gantung. Rumah itu tidak bertingkat, hanya satu lantai, namun dari luar tampak lapang dan terawat. Itulah rumah Bu Hajah Fatimah, seorang wanita yang dikenal banyak orang bukan hanya karena kelezatan masakannya, tetapi juga karena hati emas yang ia miliki. Dari balik jendela dapur, asap tipis mengepul, membubung pelan seperti doa yang mengalir ke langit. Suara sendok bertemu panci, desis minyak yang menyentuh irisan bawang, dan aroma rempah-rempah yang ditumis membuat siapapun yang melintas pasti akan menoleh dan menelan ludah. Di dalam dapur yang luas, 5 orang perempuan tengah sibuk bekerja. Ada yang mengiris sayur, ada yang mengisi kotak nasi, dan ada pula yang sedang melipat tisu dan menata sendok. Semua bergerak cepat, cekatan, namun tetap saling melempar senyum dan tawa kecil. Kehangatan terasa di udara, bukan hanya karena api kompor, tapi karena suasana kerja yang terasa seperti rumah sendiri. Di tengah mereka, seorang wanita parubaya tampak berdiri paling dekat dengan kompor utama. Ia mengenakan hijab panjang warna biru lembut yang menjuntai hingga ke pinggang, menutupi tubuh gemuknya yang tampak kokoh. Wajahnya bersih, kulitnya cerah meski tanpa riasan, dan senyumnya membawa keteduhan tersendiri. Dialah Bu Hajah Fatimah, pemilik rumah sekaligus pemilik usaha catering rumahan yang namanya harum hingga ke penjuru kota Malang. Usaha catering ini bukan usaha biasa. Ia berdiri 15 tahun lalu, bermula dari 1 loyang nasi bakar dan 2 tangan yang tak kenal lelah. Dulu, saat suaminya masih hidup, Bu Hajah hanya menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga dan kerabat. Namun seiring waktu, karena rasa masakannya yang lezat dan kualitasnya yang selalu terjaga, usaha ini berkembang pesat. Kini, ia menjadi langganan tetap hotel-hotel besar, acara pernikahan mewah, pengajian akbar, dan berbagai kegiatan penting lainnya. Yang membuat catering Bu Hajah berbeda adalah ketelatenannya. Di usianya yang sudah masuk kepala 5, ia masih memilih turun langsung ke dapur. Ia tidak sekadar mengawasi, melainkan benar-benar memasak sendiri, mencicipi satu persatu bumbu, mengatur takaran, bahkan menyusun menu setiap minggunya. Ia memiliki resep-resep rahasia, warisan dari ibunya di masa lalu, yang tidak pernah ia bagi pada siapapun. Bukan karena pelit, tetapi karena takut jika rasa berubah, pelanggan akan kecewa. Dan baginya, menjaga kepercayaan orang jauh lebih penting daripada memperluas usaha tanpa kontrol. Keempat pegawainya adalah perempuan-perempuan yang juga tetangga dekat, yang ia percaya penuh. Mereka bekerja bukan hanya karena butuh uang, tetapi karena mencintai suasana dapur Bu Hajah yang hangat seperti keluarga. Yang paling tua adalah Mbok Rah, seorang wanita sepuh yang tubuhnya sudah agak membungkuk, tapi matanya masih cekatan, dan tangannya masih lincah saat mengaduk adonan. Mbok Rah bukan sekadar pembantu, ia adalah sahabat, saudara, bahkan bisa dibilang seperti ibu kedua bagi Bu Hajah. Sudah hampir 2 dekade mereka bersama. Ketika suami Bu Hajah meninggal, Mbok Rahlah yang paling setia menemani, yang menyeka air mata, yang memasak ketika Bu Hajah tak sanggup berdiri karena duka. Ia ada di titik terendah, juga di masa-masa kejayaan. Mbok Rah pula yang dulu berjalan kaki membawakan nasi kotak ke rumah-rumah tetangga, sebelum mereka punya kendaraan pengantar. Meski hidupnya kini bisa dikatakan berkecukupan, Bu Hajah tetap hidup dengan prinsip kesederhanaan. Rumahnya besar, tapi tidak megah. Perabotnya rapi tapi bukan barang mahal. Mobilnya hanya 1, itu pun lebih sering digunakan untuk belanja ke pasar dan mengantar pesanan. Ia tak pernah mengejar tampilan, karena yang ia kejar adalah keberkahan. Anak perempuannya satu-satunya kini tengah menempuh kuliah di Surabaya. Gadis itu adalah tumpuan harapannya, penerus doa-doa panjang yang ia panjatkan setiap malam. Meski harus berpisah jarak, Bu Hajah selalu menyempatkan waktu untuk mengirim makanan kesukaan sang anak, mengirim uang tambahan, dan tentu, tak pernah absen berdoa dalam sujud panjangnya. Di mata para pegawainya, Bu Hajah bukan hanya bos, tapi ibu. Mereka diperlakukan penuh kasih, gaji dibayar lebih dari cukup, bahkan anak-anak mereka dibiayai sekolah hingga lulus SMA. Setiap bulan,
sembako dibagikan untuk warga sekitar. Tak ada pengajian di musola kecil desa yang sepi dari sumbangan snack dan air minum dari dapur Bu Hajah. Bahkan Mbok Ra sendiri, sudah 2 kali diberangkatkan umroh oleh Bu Hajah sebagai bentuk rasa terima kasih. Tak heran jika masyarakat begitu menghormati Bu Hajah. Ia bukan hanya dikenal sebagai wanita sukses, tapi juga dermawan. Orang-orang menyebutnya dengan hormat, Hajah yang tak pernah lupa saudara-saudaranya. Hajah yang tetap membumi meski usahanya melangit. Dan pagi itu, seperti biasa, ia berdiri di dekat panci besar berisi rawon. Uap panas membasahi wajahnya, namun senyumnya tak pernah luntur. Ia mengaduk pelan, lalu menambahkan sedikit gula merah dan garam. Aroma rempah menguar ke seluruh penjuru dapur, membuat semua pegawainya manggut-manggut tanda setuju. Ini baru rawon Hajah, celetuk salah satu pegawai muda sambil terkekeh, membuat yang lain tertawa. Bu Hajah hanya tersenyum. Ia tahu, kesuksesan bukan tentang besar kecilnya usaha, tapi bagaimana hati terlibat di dalamnya. Dan selama ia masih bisa berdiri, selama tangannya masih bisa mengaduk, selama senyumnya masih bisa menyapa para pelanggan, ia akan tetap memasak, tetap berbagi, dan tetap bersyukur. Di balik kesibukan dan ketulusan yang menyelimuti rumah Bu Hajah Fatimah, tak semua hati turut senang melihat keberhasilannya. Ada satu rumah besar di ujung blok yang bentuknya mencolok, berlantai 2 dengan pilar-pilar besar bergaya klasik. Dindingnya dicat putih gading dengan aksen emas pada pagar dan jendela. Dari luar, rumah itu tampak megah dan mewah, tanda kemapanan yang sudah lama dibangun. Tapi di balik keindahannya, tersimpan bara kecil yang terus membesar, rasa iri yang lama dipendam, dan kini mulai menghitam di dalam dada. Rumah itu adalah milik Bu Ismi dan suaminya, Pak Manto. Mereka juga pengusaha catering, bahkan lebih dulu membuka usaha dibanding Bu Hajah. Usaha mereka dulunya sangat terkenal, bahkan bisa dibilang paling besar di kawasan itu. Nama almarhumah Ibu Bu Ismi, Nyai Tuminah, adalah legenda dalam dunia masakan hajatan di Malang Raya. Masakannya dikenal kaya rasa, selalu presisi, dan pelayanan yang prima. Banyak kalangan pejabat, pengusaha, hingga tokoh masyarakat yang pernah mencicipi sajian dari dapur keluarga mereka. Namun semuanya berubah sejak Nyai Tuminah meninggal 3 tahun lalu. Sepeninggal ibunya, Bu Ismi yang kini memegang penuh kendali usaha, perlahan-lahan kehilangan arah. Meski mewarisi semua resep rahasia ibunya, namun tangan yang mengolah, hati yang meracik, dan niat yang mendasari semuanya berbeda. Masakan yang dulu begitu nikmat, kini rasanya sering berubah-ubah. Kadang enak, kadang hambar, bahkan pernah dikeluhkan karena terlalu asin atau terlalu pedas. Beberapa pelanggan lama mencoba bertahan karena hubungan baik dengan almarhumah, namun satu persatu akhirnya pergi juga. Mereka pindah, dan sebagian besar berlabuh ke dapur Bu Hajah Fatimah. Bu Ismi yang dulunya dikenal sebagai perempuan anggun dan pendiam, berubah menjadi sosok yang pemarah, curiga, dan kerap melampiaskan kekesalan pada para pegawainya. Ia mulai menaruh kecurigaan tak berdasar, meyakini bahwa penyebab sepinya pelanggan adalah karena ulah tetangganya, Bu Hajah Fatimah. Fatimah itu pasti pakai cara-cara licik. Masa bisa langsung terkenal begitu? Dulu waktu ibuku masih hidup, dia itu hanya bawahan, cuma ibu rumah tangga biasa yang suka kirim nasi kotak buat tahlilan kampung. Sekarang tiba-tiba jadi ratu catering? Gerutu Bu Ismi suatu malam kepada Pak Manto, dengan nada geram. Pak Manto yang sedang menyeruput kopi hanya terdiam. Sudah berkali-kali ia mencoba menenangkan istrinya, mengingatkan bahwa mungkin yang terjadi adalah karena pelanggan merasa tak puas, bukan karena ada yang merebut. Tapi Bu Ismi selalu menutup telinganya dari kenyataan. Yang membuat keadaan semakin runyam adalah sikap Bu Ismi yang memang tidak disenangi pelanggan. Ia tidak ramah, pelit senyum, dan seringkali memasang wajah cemberut saat berurusan langsung dengan pemesan. Tidak jarang, pelanggan yang hendak mengambil pesanan harus menunggu karena pegawainya belum siap, dan Bu Ismi justru marah-marah tanpa solusi. Belum lagi bahan masakan yang digunakan sering seadanya, berbeda jauh dengan masa kejayaan ibunya, yang selalu memastikan kualitas terbaik. Sementara itu, Bu Hajah Fatimah tetap melayani semua pesanan dengan tenang dan rendah hati. Ia tak pernah menjelekkan pesaing, tak pernah membalas sindiran halus yang kadang dilontarkan Bu Ismi saat bertemu di pengajian atau pasar. Ia lebih memilih tersenyum, menyapa seadanya, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa membawa rasa benci. Mungkin karena itulah, keberkahan terus berdatangan. Pelanggan bukan hanya datang, tapi menetap dan membawa pelanggan lain. Namun, diam-diam api iri di hati Bu Ismi terus menyala. Ia mulai merasa terpojok.
Setiap hari melihat rumah Bu Hajah yang ramai aktivitas, mobil keluar masuk mengantar pesanan, dan orang-orang tersenyum membawa kotak nasi dengan nama, catering Bu Hajah Fatimah, jelas tertulis di bagian atas. Semua itu bagai tusukan di hatinya. Alih-alih merenung dan memperbaiki diri, Bu Ismi mulai menyimpan dendam. Ia tak terima jika warisan ibunya, usaha yang dulu dibanggakan, kini kalah dari tetangganya sendiri yang dulunya ia pandang sebelah mata. Bukan hanya usaha yang sepi, tapi juga rasa malu yang ia telan tiap kali mendengar pujian warga untuk Bu Hajah. Dan pada titik itulah, Bu Ismi mulai berpikir, bahwa mungkin usaha biasa tidak cukup. Mungkin ada jalan lain. Jalan yang lebih cepat. Jalan yang mungkin pernah ia dengar dari cerita-cerita lama. Jalan yang tidak biasa. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar rumah Bu Ismi, namun tak ada kehangatan yang terasa. Ruang tamu yang dulu dipenuhi perabot mewah kini terasa lengang. Hanya tinggal beberapa kursi kayu dengan ukiran usang, karpet Persia yang mulai kusam, dan lemari kaca yang dulunya menampung piring-piring mahal, kini hampir kosong. Udara di dalam rumah itu dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena kegelisahan yang mengendap di setiap sudutnya. Bu Ismi duduk termangu di sofa, mengenakan daster hijau tua yang sudah lusuh. Rambutnya dibiarkan tergerai, matanya sayu, dan wajahnya menyiratkan keletihan yang mendalam. Di depannya, duduk Pak Manto, suaminya, dengan raut wajah yang tak kalah muram. Kopi di gelasnya sudah dingin sejak tadi, namun tak disentuh. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak lambat seolah ikut menertawakan kesunyian mereka. Kalau begini terus rumah kita bisa terjual, Mas? Suara Bu Ismi parau, namun penuh tekanan. Makin hari makin sepi. Lihat sendiri, pelangganku tinggal 2 itu saja. Sementara milik Fatimah, tiap pagi mobil keluar masuk. Pegawainya sampai tambah. Ini semua karena Fatimah. Kamu harus berbuat sesuatu, Mas. Jangan cuma diam. Kamu mau kita hidup miskin lagi? Pak Manto menarik napas panjang. Matanya sembab karena semalaman tak tidur memikirkan utang yang menumpuk, pegawai yang satu persatu mengundurkan diri, dan surat tanah warisan yang kini hanya tinggal kenangan. Aku juga lagi cari cara, Bu. Jawabnya pelan. Kita sudah 7 kali ke dukun, dari Jombang, Blitar, bahkan yang di ujung hutan Turen. Tapi apa, Bu? Semua gagal. Usaha Fatimah tetap ramai, rumahnya makin bersih, hidupnya makin tenang. Santet yang kita kirim, semua mental. Dukun-dukun itu bahkan ketakutan sendiri. Ada yang bilang Fatimah dijaga makhluk putih yang kekuatannya tak bisa ditembus. Ada juga yang bilang amal ibadahnya yang bikin santet kita hancur sebelum sampai. Bu Ismi menggigit bibirnya, wajahnya menegang. Dan kita masih hidup beruntung, sambung Pak Manto. Karena kata Mbah Marno, santet yang gagal bisa balik ke pengirimnya. Kalau sampai dikembalikan, kita bisa mati. Bu Ismi menunduk, tapi bukan karena takut, melainkan karena harga dirinya yang terkoyak. Ia dulu dikenal sebagai pewarisnya itu Mirah, sosok yang dihormati dan dikagumi. Tapi sekarang, namanya hanya disebut sebagai pembanding, dan selalu kalah. Kita harus cari dukun yang lebih sakti, Pak, desisnya. Yang bisa menembus pertahanan Fatimah. Aku sudah tidak peduli lagi syaratnya apa. Mau pakai tumbal, darah, ritual malam Jumat, apapun. Aku sudah muak dianggap gagal. Aku ingin Fatimah hancur. Karena selama dia ada, usaha kita tak akan bisa bangkit. Pak Manto menatap istrinya lama, lalu berkata lirih, kata Mbah Marno, hanya ada satu dukun terakhir yang bisa. Namanya Ki Kentos. Tapi tempatnya jauh, dan tidak semua orang bisa menemuinya. Ia tinggal di dalam hutan tua di lereng Gunung Kawi. Ritualnya berat, katanya butuh pembuka jalan, dan syaratnya tidak ringan. Malam ini kita ke sana, Pak, tegas Bu Ismi, matanya memerah penuh dendam. Aku sudah tidak peduli. Harta kita tinggal apa? Tanah sudah banyak dijual. Uang nyaris habis. Kalau Fatimah, kalau dia bisa mati, maka semuanya selesai. Tak ada yang bisa menggantikannya. Semua resep ada di dia. Kalau dia pergi, usahanya mati. Dan pelanggan? Mereka akan kembali ke kita. Pak Manto diam sejenak. Lalu dengan anggukan pelan, ia menjawab, baiklah Bu. Malam ini kita berangkat.
Langit yang tadinya cerah mendadak diselimuti mendung tipis. Angin berembus dari arah timur, mengangkat debu-debu jalanan depan rumah. Di dalam hati keduanya, sudah tak ada keraguan. Mereka telah memilih jalur gelap. Dan sekali kaki melangkah, tak akan ada jalan kembali. Malam itu, langit mendung menggantung seperti tirai gelap yang tak mau beranjak. Hujan tak turun, namun udara terasa basah dan lembab, menusuk kulit. Di halaman rumah yang sepi, terdengar deru pelan dari mobil tua berwarna abu kusam yang menjadi satu-satunya sisa kendaraan milik keluarga Bu Ismi. Catnya telah mengelupas di beberapa sisi, dan suaranya berderak-derak seperti mengeluh setiap kali digas. Bagian belakangnya penuh dengan kardus kosong dan kantong belanja yang tak lagi terpakai, simbol dari masa kejayaan yang kini hanya tinggal kenangan. Bu Ismi duduk di kursi penumpang, mengenakan jaket tebal. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang mulai gelap, sementara Pak Manto menggenggam erat setir, menyalakan lampu jauh, dan menarik napas berat sebelum menekan pedal gas. Perjalanan menuju tempat tinggal Ki Kentos bukanlah perjalanan biasa. Mereka harus menempuh waktu lebih dari 2 jam, melewati jalur perbukitan berbatu yang sempit dan sunyi. Jalanan menanjak dan menurun, penuh tikungan tajam yang menguji kemampuan rem mobil tua mereka. Lampu jalan sudah lama tak ada, dan sinar bulan pun tertutup awan. Di sepanjang jalan, hanya suara jangkrik dan desau angin yang terdengar, sesekali diselingi lolongan anjing dari kejauhan. Sekitar 1 jam pertama perjalanan, mobil mereka sempat tersendat beberapa kali. Mesin mendadak mati di tanjakan, dan udara di dalam kabin menjadi pengap. Di salah satu tikungan tajam, Bu Ismi hampir berteriak histeris saat tiba-tiba melihat sesosok lelaki berpakaian putih lusuh berdiri di tengah jalan. Pak Manto menginjak rem dalam-dalam. Namun saat mereka turun untuk memeriksa, sosok itu telah lenyap, seakan menguap ke udara. "Kita balik aja, Pak." Bu Ismi ketakutan. "Sudahlah, Buk," kata Pak Manto, berusaha terdengar tenang meski suaranya gemetar. "Ini semua ujian sebelum kekayaan kembali ke tangan kita." Meski hatinya bergolak, Bu Ismi akhirnya mengangguk. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Rasa malu, dendam, dan kehancuran hidup perlahan telah membutakan naluri takutnya. Baginya, Fatimah adalah penghalang. Dan penghalang harus disingkirkan, dengan cara apapun. Hutan yang mereka tuju berada jauh di pinggiran lereng Gunung Kawi, tempat yang bahkan orang lokal enggan mendekat saat malam tiba. Pepohonan menjulang tinggi seperti tiang-tiang katedral tua, dan kabut tebal turun menutupi jalan tanah merah yang mereka lewati. Sekitar pukul 10 malam. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah gubuk reot yang berdiri sendiri di tengah belantara. Namun baru saja hendak melangkah keluar, seekor ular besar berwarna hitam lega muncul dari balik semak. Tubuhnya setebal paha orang dewasa, dan matanya merah menyala. Ia meliuk perlahan di depan mereka, menghadang langkah masuk. "Apa itu, Pak?" teriak Bu Ismi ketakutan, bersembunyi di balik punggung Pak Manto. Namun seolah waktu membeku, pintu gubuk kayu tua itu terbuka sendiri. Dari balik kegelapan muncul sosok laki-laki tua dengan rambut panjang memutih terurai, mengenakan baju hitam yang mengambang oleh angin malam. Wajahnya mengerikan, penuh bekas luka bakar, mata kirinya buta dan tertutup daging mati, dan mulutnya tak henti mengepulkan asap rokok kretek yang menyengat. Di tangannya melingkar cincin akik sebesar biji pala, dan di kepalanya terikat ikat kepala batik kumal. Ia tidak bicara panjang. Dengan suara serak dan parau seperti suara batu tergesek besi, ia berkata, "Masuklah." Ular hitam yang semula melingkar itu tiba-tiba menghilang, bukan pergi merayap, tetapi lenyap seketika, seolah ditelan bumi. Dengan kaki gemetar, Bu Ismi dan Pak Manto melangkah masuk ke dalam gubuk itu. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin menyergap. Bau dupa, kemenyan, dan sesuatu yang amis memenuhi ruangan. Di dinding-dinding kayu menggantung tengkorak manusia dan hewan, senjata-senjata pusaka tua, dan boneka-boneka santet yang dibalut kain mori putih dengan paku tertancap di beberapa bagiannya. Di tengah ruangan ada meja kayu tua penuh sesajen, kembang setaman, kopi hitam, teh pahit, minyak kelapa, dan sebilah keris kecil berwarna hitam dengan ukiran naga yang tampak seperti hidup. Di atas meja itu pula terletak beberapa foto lusuh yang tampaknya adalah korban-korban sebelumnya. Ki Kentos duduk bersila di hadapan tungku tanah liat. Bara api menyala di dalamnya, dan di atasnya mengepul kemenyan yang tak henti dibakar. Ia menatap mereka dengan tajam, lalu bertanya, "Apa yang membuat kalian jauh-jauh datang ke sini?" Pak Manto menelan ludah sebelum menjawab, "Kami ingin menyingkirkan seorang wanita bernama Fatimah. Ia adalah hajah,
dan pemilik usaha yang membuat usaha kami bangkrut. Ia dilindungi, Ki. Sudah 7 dukun kami datangi, semua gagal. Tapi kami dengar, hanya Ki Kentos yang bisa menembus perlindungannya. Ki Kentos tertawa pendek, getir, seakan sudah terlalu sering mendengar hal serupa. Fatimah, gumamnya, lalu menutup mata, menengadahkan wajah, dan mulai merapal mantra dalam bahasa yang tak dipahami. Ia membakar segenggam kemenyan, lalu memejamkan mata lebih dalam. Seketika ruangan menjadi sunyi mencekam, seolah dunia berhenti. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata perlahan. Pelindungnya cukup kuat, ia dijaga oleh kekuatan putih. Santet biasa hanya akan hancur sebelum sampai. Lalu ia menyeringai. Namun ada satu yang bisa menembus. Jin Santet Gojo. Ia makhluk paling buas dari alam gelap. Telah meminum darah puluhan kiai, membantai penjaga-penjaga gaib, dan memakan roh manusia dalam mimpi mereka. Tapi, Gojo tidak murah. Ia tak menerima uang. Ia menerima darah kalian sebagai jaminan. Jika kalian tak siap, pulanglah. Pak Manto dan Bu Ismi saling pandang. Rasa takut masih mengendap, namun amarah dan dendam telah menumpulkan logika mereka. Kami bersedia, Ki. Apapun syaratnya, ucap Bu Ismi dengan suara gemetar. Ki Kentos mengangguk, lalu membawa mereka keluar gubuk, menuju pohon besar di belakang rumahnya. Pohon itu tinggi menjulang, batangnya hitam legam, dan udara di sekitarnya terasa berat. Tanah seperti berdenyut. Pak Manto hampir muntah karena tekanan energinya yang luar biasa kuat. Ki Kentos duduk bersila di depan pohon, membakar dupa baru, lalu meminta darah dari masing-masing mereka. Darah itu ditampung dalam wadah tanah liat, lalu diaduk bersama kembang setaman dan tanah dari 7 makam korban kecelakaan dan bunuh diri. Setelah membaca mantra panjang dan mengerikan, dari asap dupa yang menebal, muncul sosok mengerikan, Jin Gojo. Ia berkulit hitam legam seperti arang, bertanduk, matanya merah membara. Wajahnya meleleh, penuh cairan kental, dan tubuhnya dipenuhi luka terbuka yang mengeluarkan asap. Giginya runcing, kukunya panjang seperti belati. Bantai perempuan itu, perintah Ki Kentos. Masuki mimpinya, serang pelindungnya. Lumpuhkan dia dengan rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan. Dan ketika waktunya tiba, lumat darah dan jiwanya. Jin itu mengangguk, lalu menghilang, meninggalkan sebuah batu kecil berwarna hitam yang diserahkan Ki Kentos kepada Bu Ismi. Tanam batu ini di dekat rumah Fatimah. Taburkan tanah kutukan di sekelilingnya. Tepat jam 1 malam. Jangan sampai ketahuan. Jika berhasil, Fatimah akan mulai merasakan derita. Satu persatu hidupnya akan dikoyak. Dengan tangan gemetar, Bu Ismi menerima batu itu. Setelah membayar dengan amplop berisi uang terakhir mereka pulang. Namun di sepanjang perjalanan, suasana mobil menjadi sangat berat. AC mobil mendadak mati, dan kaca mulai berembun. Di kaca spion, Pak Manto sempat melihat bayangan 7 sosok putih berjajar di belakang, dan satu makhluk hitam besar yang duduk di tengah-tengah kursi belakang, membungkuk, memandangi mereka dengan senyum menyeringai. Bu Ismi gemetar, menggenggam tangan Pak Manto erat. Dan malam itu, mereka benar-benar telah membawa kegelapan pulang ke rumah mereka. Hujan rintik turun pelan saat mobil tua milik Bu Ismi dan Pak Manto melintasi gang sempit menuju rumah mereka. Jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Udara malam terasa dingin menusuk, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak pula gonggongan anjing seperti biasa. Seolah seluruh desa ditarik dalam keheningan yang asing dan mencekam. Sesampainya di halaman rumah, Pak Manto segera mematikan lampu mobil dan mendorong pelan pintu pagar agar tidak menimbulkan suara. Mereka tidak bicara satu kata pun. Rasa lelah menyatu dengan ketegangan yang menggelayuti mereka sejak dari rumah Ki Kentos. Setelah mobil berhasil dimasukkan ke garasi, mereka segera mengganti pakaian dengan jaket gelap dan penutup kepala. Di dalam kantong plastik hitam yang mereka bawa, terdapat batu kecil hitam legam pemberian Ki Kentos, serta tanah kutukan dari 7 kuburan korban kecelakaan dan bunuh diri. Bau tanah itu menyengat, seperti bercampur keringat, amis, dan aroma bunga layu. Jam berapa sekarang? Bisik Bu Ismi sambil memandangi jam tangannya yang bergetar ringan karena gugup. Kurang 5 menit dari jam 1, jawab Pak Manto singkat. Ayo cepat. Mereka berjalan kaki menembus gelap, menyusuri gang belakang rumah-rumah warga yang lengang.
Cahaya lampu jalan temaram membuat bayangan mereka bergerak liar di tembok. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah pun enggan dipijak. Sesekali, Bu Ismi menoleh ke belakang, merasakan hawa dingin di tengkuknya seperti sedang diikuti. Rumah Bu Hajah Fatimah berdiri anggun dalam kegelapan. Tak ada suara dari dalam. Pintu tertutup rapat, hanya jendela dapur bagian belakang yang terbuka sedikit. Aroma harum bumbu masakan yang mengendap dari sore hari masih tercium samar, membuat hati Bu Ismi kembali berkecamuk antara dendam dan penyesalan. Mereka berjongkok di bawah jendela kamar Bu Hajah. Lokasi itu dipilih karena menurut Ki Kentos, Jin Gojo akan masuk melalui tempat terdekat dengan energi tubuh target. Dan kamar adalah tempat paling rapuh, tempat manusia membuka auranya saat tidur. Bu Ismi mengeluarkan sendok kecil dari dalam tasnya dan mulai menggali pelan di selar rumputan yang tumbuh liar. Tanahnya lembab dan pekat, seolah tahu apa yang akan ditanam di atasnya. Lubang itu tidak besar, hanya seukuran genggaman tangan. Saat kedalaman dirasa cukup, Pak Manto mengeluarkan batu hitam itu, benda yang terlihat biasa, namun dinginnya tidak seperti batu biasa. Dinginnya menusuk tulang. Ia meletakkannya perlahan ke dalam lubang, lalu membuka kantong tanah kutukan. Bau busuk segera menyebar. Ia menaburkan seluruh isi kantong, menutup lubang dengan hati-hati, lalu meratakan tanah kembali agar tidak tampak mencurigakan. Tak ada doa, tak ada ritual khusus. Hanya diam. Dan suara degup jantung yang berdentum kencang di dada masing-masing. Begitu tanah tertimbun sempurna, Bu Ismi berdiri, mengusap tangannya ke celana, dan menatap jendela kamar Bu Hajah sejenak. Semoga santet dari Ki Kentos benar-benar ampuh Mas, ucapnya dengan suara lirih, hampir seperti mantra. Semoga Fatimah merasakan derita seperti yang kita telan selama ini. Pak Manto tak menjawab. Ia hanya menarik tangan istrinya dan mengajak segera pulang. Mereka tak ingin berlama-lama di tempat itu. Langkah mereka cepat dan hati-hati, menghindari suara. Dan setelah memastikan tak ada yang melihat, mereka kembali ke rumah, mengunci semua pintu, dan menghembuskan napas panjang. Namun malam belum berakhir. Di balik jendela kamar Bu Hajah Fatimah, kelambu putih berkibar pelan tertiup angin dari celah kecil jendela. Ia sedang tertidur, wajahnya tenang, namun tubuhnya sedikit menggeliat. Sebuah mimpi mulai menjalar, mimpi aneh yang tak pernah ia alami sebelumnya. Sementara itu, di bawah tanah, batu hitam pemberian Ki Kentos mulai memanas perlahan, denyutnya hidup, seperti jantung yang mulai berdetak. Dari celah rumput yang tampak biasa, asap hitam sangat tipis mulai merayap, nyaris tak terlihat, menandai awal dari sebuah teror yang akan mengguncang rumah penuh berkah itu. Waktu menunjukkan pukul 1.12 dini hari ketika tubuh Bu Hajah Fatimah bergerak gelisah di atas ranjang. Meski malam itu tidak panas, keringat mengucur deras dari pelipis hingga ke lehernya, membasahi kerudung dan baju tidurnya. Napasnya terengah seperti habis berlari. Ia terbangun dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, seperti seseorang yang baru saja ditarik dari dalam api. Astagfirullah, ucapnya pelan, menyeka keringat dengan lengan baju. Kenapa gerah sekali? Ia melangkah lemas menuju meja kecil dan menyalakan kipas angin. Namun baru beberapa detik hembusan angin menyentuh wajahnya, hidungnya langsung terpapar bau aneh. Bau menyengat, seperti campuran bunga busuk, dupa terbakar, dan sesuatu yang menguar dari tubuh yang sudah lama mati. Bu Hajah menutup hidung, wajahnya memucat. Mual, desisnya, berlari kecil menuju kamar mandi. Namun setibanya di depan wastafel, tubuhnya kaku. Ia ingin muntah, namun tak bisa. Perutnya justru terasa penuh, kembung, dan berat seperti ditindih beban. Ia mencoba membuka keran, berharap air bisa menenangkan tubuhnya. Tapi saat air mengalir, Bu Hajah terkejut bukan main. Air yang keluar dari keran berwarna merah, merah pekat seperti darah segar. Ia mundur setapak, jantungnya berdegup liar. Namun saat ia memicingkan mata, warna itu berubah, menjadi jernih seperti semula. Tak ada bekas merah sedikit pun. Bu Hajah memegangi dada, menenangkan napasnya yang memburu. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres malam ini. Maka ia segera mengambil wudhu, meski hatinya masih dicekam rasa was-was. Air wudhu itu dingin dan menusuk tulang, namun justru memberi kekuatan. Dengan langkah tenang, ia membentangkan sajadah, lalu berdiri menghadap kiblat. Takbir pun terangkat, dan Bu Hajah mulai menunaikan sholat tahajud. Ia berusaha khusyuk, berusaha menenggelamkan hatinya dalam doa,
mencari perlindungan kepada Allah dari apapun yang ia tidak tahu. Namun saat ia sujud di rakaat kedua, ia merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Di belakangnya, terasa seperti ada sesuatu yang melompat. Bukan satu, bukan dua, melainkan 7 kali, seperti 7 makhluk kecil sedang menari di belakang tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir lagi dari tengkuknya. Suaranya tercekat, tapi ia tak membatalkan sholat. Ia paksa menyelesaikan sujud dan duduk untuk tasyahud dengan tangan gemetar. Begitu salam terakhir selesai, Bu Hajah langsung menoleh, tak ada siapapun di sana. Ruangan kosong, senyap, bahkan kipas angin pun telah mati entah sejak kapan. Ia mendesah, lalu menunduk. Mulutnya mulai mengucap zikir perlahan, berulang-ulang, mencoba menenangkan diri. Dan di tengah zikir itu, ia merasakan ketenangan perlahan datang. Seperti ada selimut cahaya yang menyelimuti tubuh dan hatinya. Bau menyengat tadi hilang. Udara jadi lebih ringan. Namun di waktu yang bersamaan, di kamar belakang rumah, seseorang juga sedang mengalami hal yang tak biasa. Embok Rah, wanita tua yang setia menemani Bu Hajah sejak awal berdirinya usaha catering itu, terbangun dengan tubuh menggigil. Keningnya basah oleh keringat, dan matanya menyimpan ketakutan besar. Ia baru saja terbangun dari mimpi yang sangat jelas, terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Hajah sedang tidur di atas ranjang. Sekelilingnya berdiri 7 pocong, tubuh mereka hitam, wajah penuh luka dan robekan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam. Namun di tengah-tengah mereka, berdiri satu sosok lain, jauh lebih mengerikan. Makhluk itu berkulit legam, bertanduk, bermata merah menyala. Dari tubuhnya mengalir lendir seperti nanah. Kukunya panjang, tajam seperti belati. Dan di puncak mimpinya, makhluk itu mengangkat tangannya, lalu menusukkan kuku tajamnya ke perut Bu Hajah yang sedang tidur, membuat tubuh Bu Hajah menggeliat kesakitan dalam mimpi. Embok Rah terbangun seketika, duduk di atas dipan sambil memegangi dada. Ya Allah, bisiknya lirih. Ada yang mencoba mencelakai Bu Hajah. Ia tak buang waktu. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju dapur, tempat ia tahu Bu Hajah biasa memanaskan air sebelum subuh tiba. Dan benar saja, dari kejauhan ia melihat cahaya lampu remang dan siluet tubuh Bu Hajah yang sedang duduk sambil melipat sajadah. Embok Rah masuk perlahan. Bu Hajah. Bu Hajah menoleh, senyumnya lemah tapi tulus. Embok belum tidur? Embok Rah duduk di kursi sebelahnya, masih mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum reda. Ada firasat buruk, Bu, barusan saya bermimpi, jenengan dikelilingi 7 pocong dan satu makhluk yang sangat menyeramkan. Ia menyerang jenengan, Bu. Saya takut, ini bukan mimpi biasa. Bu Hajah terdiam sejenak, lalu menatap Embok Rah. Saya juga mengalami yang aneh, Embok, hawa rumah tiba-tiba panas, air dari keran sempat berubah merah. Saat saya sholat, saya merasa ada yang melompat di belakang saya. Tapi setelah berzikir, semua jadi tenang. Embok Rah mengangguk perlahan. Ini pasti bukan gangguan biasa, Bu. Ini kiriman. Bu Hajah menggenggam tangan Embok Rah erat. Kita tidak akan gentar, Embok. Jika benar ini kiriman, maka kita lawan bukan dengan kebencian, tapi dengan doa dan kebaikan. Bismillah, kita jaga rumah ini dengan zikir dan istiqomah. Dan pagi pun mulai merayap, perlahan mengganti malam. Tapi satu hal yang pasti, perang sudah dimulai. Bukan perang dengan senjata, tapi perang batin, perang kekuatan gelap melawan cahaya. Dan dalam perang seperti itu, hanya yang paling bersih hatinya yang akan menang. Siang itu, udara kota Malang terasa lebih gerah dari biasanya. Matahari bersinar terik, tapi di dapur rumah Bu Hajah Fatimah, tempat biasa aroma harum masakan menyebar dan tawa para pegawai terdengar riuh, hanya ada keheningan ganjil yang menggantung di udara. Embok Rah sedang mengaduk kuah rawon dalam panci besar, sementara pegawai lain menata nasi dalam dus catering. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka menjerit. Bu, nasinya penuh ulat. Semua langsung menoleh. Di atas nampan, nasi putih yang barusan selesai ditanak dan masih mengepul, kini berubah menjijikan. Ulat-ulat kecil bergerak dari sela-sela butiran nasi, merayap seperti keluar dari perut bumi. Bau anyir dan amis langsung memenuhi ruangan. Astagfirullah, ini baru dimasak barusan, kata salah satu pegawai panik. Bu Hajah yang sedang duduk di ruang makan segera berdiri, berjalan ke dapur dengan langkah pelan.
Tapi baru saja melihat pemandangan itu, tubuhnya limbung. Perutnya terasa diremas dari dalam, seperti ada tangan-tangan tajam yang mencengkeram ususnya. Ia mendekap perutnya sambil tersungkur, lalu tiba-tiba ia muntah. Bukan hanya cairan lambung, tapi darah segar bercampur rambut panjang kusut keluar dari mulutnya. Semua pegawai menjerit ngeri. Embok Rah segera mendekap Bu Hajah. Tubuh wanita baik hati itu sudah lemas, napasnya tersengal. Sudah cukup. Ini pasti ulah seseorang. Ini, santet, seru Embok Rah, matanya bergetar. Malamnya, Embok Rah menyiapkan air yang dicampur garam dan daun bidara. Ia berkeliling kamar Bu Hajah dan setiap sudut rumah, menciprati air itu sambil membaca doa-doa perlindungan yang ia hafal sejak muda. Ia memang bukan orang sembarangan. Selama ini, ialah yang diam-diam menjaga rumah Bu Hajah dari serangan santet-santet sebelumnya. Ilmu itu diwarisi dari mendiang suaminya, seorang guru ngaji dan pejuang spiritual zaman dulu. Namun malam ini berbeda. Energi gelap yang menyelimuti rumah Bu Hajah lebih pekat dari sebelumnya. Bahkan setelah ia menyelesaikan cipratan air, hawa ruangan tetap berat. Bu Hajah dan Embok Rah lalu duduk bersila, membaca Al-Quran dan berzikir bersama. Namun baru saja mereka memasuki surat Yasin, lampu padam tiba-tiba. Rumah gelap gulita. Dan dari luar kamar, terdengar suara seperti sesuatu yang melompat-lompat di atas atap rumah. Bu Hajah menutup Al-Qur'annya, tubuhnya mulai menggigil. Embok, aku takut. Tubuhnya mulai limbung. Matanya sayu. Ia menyandarkan diri di bahu Embok Rah. Zikir mereka terhenti. Dan, suara itu pun menghilang. Tapi perasaan dingin menusuk hati tak kunjung pergi. Untuk pertama kalinya, malam itu mereka tidur dalam satu kamar. Bu Hajah tertidur lebih dahulu, namun tidurnya tidak tenang. Ia berguling-guling. Dan ketika ia membuka mata karena merasa tidak enak hati, di hadapannya sebuah wajah rusak dan berlendir menatap langsung dari jarak 1 jengkal. Pocong. Mulutnya sobek, matanya kosong, dan dari hidungnya meneteskan cairan gelap. Ia seperti terbaring bersebelahan dengan Bu Hajah. Bu Hajah berteriak keras, menutup wajahnya dengan selimut. Embok Rah kaget dan langsung menyalakan lilin. Kenapa, Bu? Tadi, saya lihat pocong. Di depan wajah saya. Astagfirullah Embok. Embok Rah menenangkan, lalu mengambilkan air putih. Tapi saat Bu Hajah hendak meminumnya, ia memuntahkan kembali air itu. Di dalam mulutnya, ada belatung. Malam itu, mereka tak bisa tidur sama sekali. Paginya, tubuh Bu Hajah semakin parah. Tiba-tiba perutnya membesar seperti orang hamil 9 bulan, tapi keras dan terasa sakit luar biasa. Saat dibuka, di perutnya mulai muncul luka lebam dan tanda seperti cakaran. Embok Rah panik dan segera berlari ke rumah tetangga, Ustadz Joko, seorang ustadz muda yang dikenal alim dan sering meruqyah warga. Ustadz Joko datang dengan Al-Quran dan air ruqyah. Ia mulai membaca surat-surat ruqyah, namun baru setengah jalan, wajahnya berubah. Tiba-tiba ia muntah darah, lalu tubuhnya terpental ke belakang sejauh 2 meter dan terbanting ke lantai. Ia terduduk, napas ngos-ngosan. Ini bukan santet biasa Embok, katanya terengah. Ini, santet kelas tinggi. Pengirimnya sudah menjual jiwa dan darahnya. Dan jin yang dikirim, kekuatannya sangat besar. Embok Rah memegangi dadanya. Lalu bagaimana, Ustadz? Doa saya sudah tidak bisa menahan. Kita adakan yasinan 7 malam berturut-turut, ajak warga. Ini harus dihadapi bersama. Minta Pak RT umumkan malam ini. Malam pertama yasinan. Warga berbondong-bondong datang. Mereka terkejut melihat keadaan Bu Hajah. Banyak yang menangis diam-diam. Orang sebaik Bu Hajah bisa begini. Ya Allah, bisik beberapa ibu-ibu. Yasin dimulai. Tapi belum sampai selesai, 7 orang kerasukan, mulai dari remaja hingga orang tua. Mereka menjerit, tertawa, merangkak seperti binatang. Ustadz Joko dan beberapa warga membaca ayat kursi keras-keras hingga mereka tersadar. Namun kondisi Bu Hajah makin memburuk. Perutnya kini seperti ada yang bergerak dari dalam. Malam kedua. Jumlah warga berkurang. Mereka takut. Saat Yasin dimulai, lampu kembali padam.
Salah satu warga mendadak muntah darah di halaman rumah, lalu pingsan. Malam ketiga hingga keenam. Gangguan semakin menjadi-jadi. Rumah Bu Hajah diselimuti bau busuk. Bayangan-bayangan hitam melintas di jendela. Di malam kelima, seekor ular besar ditemukan melingkar di pohon depan rumah. Saat didekati, ia lenyap. Jumlah warga semakin sedikit yang berani datang. Hanya tersisa beberapa yang setia dan pegawai Bu Hajah. Malam ketujuh. Ketegangan memuncak. Saat Yasin baru mulai, Bu Hajah menjerit keras. Suaranya bukan lagi suara manusia. Tubuhnya menggeliat, dan wajahnya berubah. Ia kerasukan. Dengan suara mengerikan, ia berteriak, "Kalian semua akan mati. Jangan ikut campur." Ustadz Joko mencoba mendekat, namun terpental. Beberapa warga yang menahan tubuh Bu Hajah dilempar ke tembok. Semua ketakutan. Mereka lari satu persatu. Tinggal Mbok Rah, Ustadz Joko, dan dua pegawai yang masih bertahan. Mbok Rah menangis. "Ustadz, saya pasrah. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana." Ustadz Joko pun terduduk. Nafasnya berat. "Jin ini terlalu kuat, ini lebih dari yang saya pernah hadapi." Mereka menatap tubuh Bu Hajah yang menggelepar di atas ranjang, dengan suara-suara mengerikan memenuhi ruangan. Namun malam belum berakhir. Dan mereka belum menyerah. Hari-hari yang dulu dipenuhi aroma tumis bumbu dan tawa para pegawai di dapur Bu Hajah Fatimah, kini hanya menyisakan keheningan sunyi yang memekakan telinga. Di atas ranjang lebar dengan sprei bermotif bunga-bunga, tubuh Bu Hajah terbujur lemah. Perutnya membengkak, membesar tak wajar seperti hendak meledak. Kulitnya menguning, matanya sayu, dan bibirnya pecah-pecah. Ia jarang membuka mata. Sesekali terdengar erangan pelan, diiringi gerakan tubuhnya yang menggeliat kesakitan. Tangannya refleks memegangi perut, seolah mencoba menahan sesuatu yang hidup dan bergerak di dalam sana. Di atas perut yang buncit itu, tampak seperti urat-urat hitam mulai menjalar ke arah dada. Kulitnya memucat, dan dari hidungnya kadang keluar darah kental. Di sisi tempat tidur, Mbok Rah duduk memeluk Al-Quran yang sudah lusuh karena terlalu sering dipeluk. Matanya bengkak, wajahnya penuh guratan rasa bersalah yang tak sanggup disembunyikan. "Bu, maafkan saya gagal menjaga jenengan," bisiknya pelan sambil mengusap kening Bu Hajah dengan kain basah. Tak ada jawaban. Hanya embusan napas berat dari tubuh yang kini seperti mayat hidup tapi tak benar-benar hidup. Mbok Rah mengingat permintaan terakhir Bu Hajah sebelum kondisinya memburuk, agar jangan menghubungi anaknya di Surabaya. "Jangan ganggu kuliahnya, biar saya saja yang hadapi, Mbok. Jangan sampai dia pulang hanya untuk melihat ibunya menderita," begitu katanya. Dan Mbok Rah menuruti. Kini, keputusan itu terasa bagai beban di pundaknya. Sementara itu, di sisi lain desa, rumah besar berlantai 2 milik Bu Ismi dan Pak Manto kini kembali ramai. Mobil-mobil catering hilir mudik keluar masuk halaman. Beberapa pekerja sibuk menaikkan kotak-kotak makanan ke atas mobil. Bau rendang, ayam goreng, dan sambal goreng hati menyeruak dari dapur besar yang dulu kosong. Para pelanggan yang dahulu setia pada Bu Hajah, kini berpindah ke Bu Ismi. Bukan karena rasa makanan lebih baik, tapi karena tidak ada pilihan lain. Di meja makan besar, Bu Ismi duduk menyilangkan kaki. Di tangannya secangkir kopi hitam. Ia tersenyum, menatap catatan pesanan yang bertumpuk di meja. "Lihat Mas, akhirnya kembali juga semua ke kita. Dunia berputar. Dan kini giliran kita menang," ucapnya sambil menyeringai. Pak Manto mengangguk, duduk santai dengan kaki diangkat ke kursi. "Semua karena kita berani. Kita kuat. Dan sekarang dia mati pelan-pelan. Tak ada rasa bersalah. Tak ada sebutir pun iba. Yang ada hanya tawa kecil yang menggema di ruang megah itu. Tawa yang lahir dari kesombongan dan keberhasilan licik." Malam itu, setelah menenangkan Bu Hajah Fatimah yang terus merintih dalam tidurnya, Mbok Rah duduk termenung di sudut kamar. Lilin kecil menyala redup di atas meja, menemani dirinya yang tenggelam dalam doa dan air mata. Sudah berhari-hari ia menahan beban rasa bersalah, menyaksikan wanita yang ia anggap seperti anak sendiri itu sekarat perlahan-lahan, digerogoti kekuatan gaib dari sumber kegelapan yang keji. Dengan lelah yang luar biasa, tubuh ringkihnya akhirnya rebah di atas tikar pandan usang. Suara zikir masih lirih di bibirnya, sebelum akhirnya tertidur.
Namun tidurnya bukan mimpi biasa. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di tengah hutan sunyi. Langit berwarna kelabu, dan kabut menggantung di antara pepohonan tinggi. Di hadapannya terbentang 7 mata air, berjajar rapi seperti lingkaran. Masing-masing memantulkan cahaya rembulan yang jatuh dari celah langit. Airnya begitu jernih, seolah berasal dari langit langsung. Dan dari kabut tipis di seberang sendang, muncul sesosok lelaki tua, mengenakan kain lurik dan ikat kepala putih. Wajahnya teduh, matanya hangat. Meski waktu telah lama memisahkan mereka, Embok Rah tak mungkin lupa. Itulah suaminya, Kiai Saka, sang guru ilmu hikmah yang wafat belasan tahun lalu. Air mata Embok Rah langsung menetes. "Mas." Sang suami tersenyum lembut, lalu melangkah perlahan, berdiri di sisi mata air pertama. "Rah, waktumu tak banyak." Iblis itu telah menanamkan racunnya dalam tubuh Fatimah. Jin santet Gojo, bukan makhluk biasa. Ia tumbuh dari darah dan iri. Tapi masih ada harapan. "Bagaimana caranya, Mas?" "Saya sudah hampir menyerah, saya sudah terlalu tua." "Tidak. Ilmu yang pernah kuturunkan padamu, belum musnah. Hanya tertidur." Lelaki itu menunjuk ke 7 sendang. "Ambillah air dari ke-7 sendang ini. Tampunglah dalam bambu kuning, bukan bambu biasa, carilah yang tumbuh sendiri di belakang rumah tua kita dulu. Namun, sebelum mengambil air..." Ia menatap dalam ke mata Embok Rah. "Sholat hajat 2 rakaat, lalu bacalah sholawat 99 kali, dengan niat murni untuk menyelamatkan orang yang kau lindungi." Embok Rah mengangguk, menyimak tanpa menyela. "Jika air dari ke-7 sendang telah terkumpul, mandilah di bawah sinar bulan purnama, dan bacalah Al-Fatihah 7 kali. Maka akan bangkit kembali kekuatanmu yang dulu, Nur Manggala, pelindung cahaya yang mampu menembus kegelapan Gojo. Namun hati-hati, Rah, perjalananmu tak mudah. Akan ada rintangan dan gangguan dari bangsa jin yang mencoba menggagalkanmu. Dan ingat, semua harus selesai sebelum jam 12 malam. Jika lewat, semua usahamu akan sia-sia. Tidak akan bisa diulang." Wajah sang suami memudar perlahan, kabut kembali menebal. Lindungi Fatimah, karena ia bukan wanita biasa. Ia ditakdirkan membawa cahaya untuk tempat ini. Lalu bayangan itu hilang, dan semua lenyap dalam putih yang menyilaukan. Embok Rah terbangun. Nafasnya tersengal, keringat membasahi keningnya. Tapi kali ini, matanya bersinar lain. Bukan panik, tapi tekad. Fajar baru saja membuka mata ketika Embok Rah melangkahkan kaki dari pelataran rumah Bu Hajah Fatimah. Embun masih bergantung di daun-daun pisang, dan suara burung-burung liar mengantar kepergiannya dengan sunyi yang menggetarkan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah lamanya, sebuah bangunan joglo tua yang kini nyaris ditelan ilalang dan pohon liar. Di belakang rumah itulah dulu suaminya menanam sebatang bambu kuning yang ia rawat khusus. Namun kini, yang tumbuh adalah sebatang bambu kuning liar yang tumbuh sendiri, seolah tahu ia akan datang kembali. Dengan doa di bibir, ia menebas satu ruas bambu paling bawah. Bambu itu bersih, keras, dan berserat kuat, seakan telah dipilih oleh alam. Tanpa buang waktu, ia segera menuju sendang pertama, yang letaknya tak jauh di balik alas kecil di ujung desa. Sesampainya di sana, ia mencuci wajah, sholat hajat 2 rakaat, dan membaca sholawat sebanyak 99 kali di atas batu besar yang menghadap ke sumber mata air. Namun saat ia hendak mencelupkan bambu ke air sendang, tiba-tiba dari dalam air muncul tangan hitam dengan kuku panjang, mencengkeram lengannya. Dingin seperti es, dan menarik dengan kekuatan mengerikan. Ia hampir jatuh terseret ke dalam sendang. Dengan gemetar namun tegas, ia membaca ayat kursi. Tangan itu mengerang, lalu menguap menjadi kabut dan lenyap. Air kembali tenang. Sendang kedua berada agak jauh, di antara pepohonan tua dan semak berduri. Saat ia sampai, hari sudah beranjak siang. Namun belum sempat ia mengambil air, seekor ular hitam besar muncul dari balik pohon dan melata ke arah Embok Rah. Ular itu perlahan melilit tubuhnya dari pinggang hingga dada. Dengan tubuh gemetar dan napas tersengal, ia tetap teguh berdiri, lalu mendirikan sholat hajat 2 rakaat sambil tetap dililit ular. Begitu salam terakhir terucap, ular itu perlahan melonggarkan lilitannya dan menghilang dalam tanah seolah menyusup kembali ke dunia bawah. Sendang ketiga dan keempat menyambutnya dengan teror yang lebih nyata. Di sendang ketiga, ia diserang hujan batu kecil dari arah hutan. Batu itu tak menyakitinya,
tapi cukup untuk menguji keteguhan hati. Di sendang keempat, suara-suara mengerikan menggema dari balik pohon, tangisan bayi, suara tawa wanita, dan panggilan yang meniru suara almarhum suaminya. Meski begitu, ia tetap menyelesaikan semua sholat, sholawat, dan mengambil air. Namun waktu berjalan cepat, matahari mulai merendah, dan udara menjadi semakin berat. Sendang kelima, ia tiba saat senja telah turun. Langit berwarna jingga gelap. Tapi begitu ia mulai berdoa, bayangan gelap mulai berputar di sekitarnya, membentuk lingkaran. Ia tetap menyelesaikan ritual, walau matanya basah oleh ketakutan. Air di bambu pun bertambah 1 takaran lagi. Sendang keenam berada paling jauh, dan inilah bagian terberat. Ia berjalan, dan berjalan, namun entah mengapa selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon randu alas dengan akar menggantung yang ia lewati tadi, terus muncul kembali. Kakinya terasa berat, napas mulai tersengal, dan langit semakin gelap. Ya Allah, aku disesatkan. Ia duduk di bawah pohon, menarik nafas panjang, lalu kembali membaca sholawat. Setelah beberapa saat, ia berdiri, memejamkan mata, dan berjalan tanpa ragu. Tak sampai 5 menit, tiba-tiba sendang muncul di depan matanya, sunyi dan jernih, seakan memang sedang menunggunya. Air keenam berhasil didapatkan. Sendang ketujuh. Langit telah gelap sepenuhnya. Jam di tangannya menunjukkan pukul 9 malam. Tiba di sendang terakhir, sebuah hawa sangat dingin menyergap. Ia gemetar. Begitu sholat hajat dimulai, dari balik pepohonan, muncul 7 sosok. Mereka pocong. Tubuh mereka terikat kain kafan kusam, wajahnya rusak, dan matanya kosong. Pocong-pocong itu berdiri mengelilingi Embok Rah. Tak satu pun bergerak, tapi keberadaannya membuat dada seakan diremas. Ia membaca ayat kursi keras-keras. Tapi pocong itu tak bergeming. Ia mencoba membaca takbir, ayat ruqyah, dan bahkan sholawat keras-keras, tetap tak mempan. Namun tiba-tiba, dari atas sendang, muncul kabut putih melayang, menari di udara, lalu menyelimuti ketujuh pocong. Suara ledakan gaib terdengar. Pocong itu menjerit, dan hilang dalam pusaran asap putih itu. Embok Rah sujud syukur. Ia mengambil air sendang terakhir dan memasukkannya ke bambu kuning. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Waktu tinggal 2 jam. Namun ia tahu, jalan pulang tak akan mudah. Jam menunjukkan pukul 10 malam lewat 10 menit saat Embok Rah mulai melangkah pulang dari sendang terakhir. 7 ruas bambu kuning berisi air keramat terikat erat di dalam bakul tuanya, diselipkan kain putih sebagai pelindung. Langkahnya cepat tapi tetap hati-hati. Jalanan setapak yang dilewati kini gelap dan pekat, hanya diterangi rembulan pucat di langit. Namun baru beberapa meter dari batas sendang terakhir, angin bertiup kencang, seolah menggiringnya kembali. Tiba-tiba, sebuah batang pohon randu besar roboh menimpa jalan di depannya. Hanya 1 langkah lagi, ia bisa tertimpa. Keringat dingin mengucur. Tapi Embok Rah tak berhenti. Ia memutar arah, mengambil jalan kecil ke arah hutan. Namun, suara serak mengerikan terdengar di belakang. Embok Rah menoleh, dan di sana berdiri sosok besar legam, bertanduk, mata merah menyala, dan tubuhnya meneteskan cairan hitam. Itulah Gojo, jin santet yang dikirim dari alam gelap. Gojo tidak berlari, ia melompat, cepat seperti bayangan. Pohon-pohon berguncang. Ranting patah. Embok Rah menjerit dan lari sekuat tenaga, menyusuri hutan tanpa arah. Namun suara napas berat dan derap langkah Gojo membuntutinya makin dekat. Tiba-tiba dari samping kanan, sosok Gojo muncul dan hampir menangkapnya, namun tubuh tua Embok Rah entah dari mana melompat ke sisi kiri dengan kecepatan yang tak ia sadari bisa ia lakukan. Allah, tolong hambamu ini. Dengan tergopoh ia melanjutkan lari, kali ini sambil membaca Al-Fatihah berulang-ulang di tengah sesak napas dan jantung berdebar. Hutan seakan berubah menjadi lorong hitam. Jalan seperti tak berujung. Namun jam tangannya kini menunjukkan pukul 11.12 malam, waktu hampir habis. Di kejauhan, cahaya rembulan menyoroti sebuah tanah lapang terbuka, tempat yang sejak tadi ia niatkan menjadi lokasi mandi suci. Dengan sisa tenaga, ia menyelinap dan berlari ke arah cahaya itu. Gojo kembali muncul, namun begitu ia menyentuh cahaya rembulan, Gojo berhenti. Jin itu meraung seperti terbakar, tak berani melangkah lebih jauh. Tanah lapang itu sepi.
rembulan tepat di atas kepala. Embok Rah segera meletakkan 7 bambu berisi air sendang. Ia buka satu persatu, menuangkannya dalam wadah batu besar. Sebelum menyentuh air, ia duduk di atas kain putih, menghadap langit, dan membaca Al-Fatihah 7 kali penuh kehusyukan. Udara terasa lebih ringan, namun tubuhnya masih lemas. Ia bangkit. Lalu mulai menyiramkan air ke tubuhnya dengan gayung dari tempurung kelapa. Guyuran pertama, dingin. Kedua, tulang-tulangnya terasa gemetar. Ketiga, nafasnya sesak, namun ia tahan. Keempat, telinganya berdengung, seperti mendengar suara azan dan lolongan bersamaan. Kelima, seluruh tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan lain. Keenam, tubuhnya menggigil luar biasa, namun dari dalam dadanya seperti ada cahaya kecil yang mulai menyala. Dan saat guyuran ketujuh menyentuh ubun-ubunnya, ia terlonjak. Matanya membelalak. Tapi kini bukan karena ketakutan. Tubuhnya terasa ringan. Ringan seperti kapas. Dari dalam jiwanya, terasa sebuah kekuatan kuno menyala. Tenang. Hangat. Tegas. Seolah jiwanya dibersihkan dan dilapisi cahaya yang telah lama terkubur. Ia berdiri. Matanya tajam. Punggungnya lurus. Napasnya mantap. Embok Rah bukan lagi perempuan tua yang ketakutan. Ilmu Nur Manggala telah bangkit kembali. Dan tanpa ragu, ia menutup wadah, mengangkat bakulnya, dan berjalan cepat menuju rumah Bu Hajah. Jam menunjukkan pukul 11.53 malam. 7 menit lagi. Namun kini, ia tidak takut, karena cahaya telah menuntunnya pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11.58 malam saat Embok Rah tiba di depan rumah Bu Hajah Fatimah. Udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seperti ada kabut yang menggulung dari segala arah. Langit bersih, rembulan masih menggantung bulat sempurna, namun aura rumah itu berubah menjadi gelap, berat, dan membekukan jiwa. Dengan langkah cepat, Embok Rah membuka pintu. Angin keras menyambutnya dari dalam, membuat pintu terbanting dan suara seperti lolongan panjang menyayat udara. Dari balik kamar Bu Hajah terdengar suara geraman rendah, seperti binatang yang sedang mencabik mangsanya. Dengan dada yang mulai bergetar, Embok Rah mendorong pintu kamar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok hitam besar, bertanduk, bertaring, bermata merah menyala, Jin Gojo, tengah membungkuk di atas tubuh Bu Hajah. Tangannya mengarah ke perut wanita malang itu yang sudah buncit tak wajar, seakan ingin merobek dan memakan isinya. Allahu Akbar. Seruan Embok Rah mengguncang ruangan. Jin Gojo mendongak cepat, wajahnya dipenuhi cairan hitam dan lendir, seperti darah yang membusuk. Ia meraung, dan melompat ke arah Embok Rah dengan kuku panjang menyambar. Namun kali ini Embok Rah tidak gentar. Ia mengangkat kedua telapak tangannya ke depan dada, dan membaca Asmaul Husna. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, ilmu Nur Manggala kini menyelubunginya. Saat Gojo menyentuh cahaya itu, tubuh jin itu memeki kesakitan, seperti terbakar oleh api surga. Embok Rah melompat ke depan, menyentakkan tangan kanan dengan 2 jari terbuka, seperti garpu cahaya, ke arah dada Gojo. Jin Gojo terpental menghantam dinding. Jeritannya mengguncang rumah. Namun ia tidak menyerah. Dengan kecepatan mengerikan, ia melompat, mengelilingi Embok Rah dari berbagai sisi, menciptakan bayangan semu. Tapi Embok Rah berdiri kokoh, membaca ayat kursi dengan suara bulat dan lantang. Cahaya dari tubuhnya meledak terang dan satu demi satu ilusi Gojo lenyap. Akhirnya, hanya tinggal satu Gojo yang tersisa, yang asli. Dan kali ini, Embok Rah melompat, menampar dada Gojo dengan telapak yang berpendar cahaya putih. Sosok Gojo meledak menjadi debu hitam yang berputar-putar, lalu menghilang seiring gema jeritan panjang menyayat udara. Sunyi. Ruangan hening. Hanya terdengar nafas berat Embok Rah dan rintihan lemah dari ranjang. Ia berbalik. Di sana, Bu Hajah terbaring lemah, tubuhnya masih menggigil. Embok Rah mendekat, lalu meletakkan kedua telapak tangannya ke atas perut Bu Hajah, yang buncit seperti orang hamil besar. Dengan izin Allah, keluar kau, kembalikan ia dalam keadaan bersih. Tubuh Bu Hajah menggeliat. Perutnya bergerak-gerak sendiri, seperti ada sesuatu yang ingin memecah keluar. Lalu, dari mulut Bu Hajah keluar semburan cairan hitam pekat bercampur rambut dan darah. Ia muntah dengan keras, dan dari pusarnya, keluar batu kecil berwarna hitam legam yang berasap tipis.
Saat batu itu jatuh ke lantai, warnanya perlahan memudar menjadi abu. Embok Rah langsung membungkus batu itu dengan kain putih dan membacakan doa-doa penghancur santet. Sementara itu, Bu Haja perlahan membuka matanya, menatap sekeliling, dan melihat Embok Rah. "Embok, aku selamat." Air mata mengalir di pipinya. Ia meraih tangan Embok Rah, dan memeluknya erat sambil menangis. Terima kasih Embok. Allah telah menyelamatkanku lewat dirimu." Di gubuk Ki Kentos. Sementara di tengah hutan, di dalam gubuk anyaman bambu yang penuh tengkorak dan dupa busuk, Ki Kentos sedang duduk di tengah ritualnya, merapal mantra sambil tertawa pelan. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah. Ia merasakan energi balik yang dahsyat datang dari arah selatan. Jantungnya berdebar, perutnya berguncang. Tidak aak. Namun sudah terlambat. Perut Ki Kentos mendadak membesar, membengkak seperti bola raksasa, dan sebelum sempat ia membaca mantranya. Boom! Tubuhnya meledak dari dalam, melemparkan isi perut dan darah ke seluruh penjuru ruangan. Gubuk terbakar sendiri tanpa api, seperti dilumat dari dalam oleh kekuatan yang lebih tinggi. Di rumah Bu Ismi dan Pak Manto. Malam itu, Bu Ismi dan Pak Manto sedang menghitung uang dengan senyum lebar. Catering mereka kembali ramai. Namun senyum mereka memudar ketika lampu rumah mati. Gelap. Sunyi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara tanah bergeser, dan bau anyir menyengat. Ketika mereka membuka pintu, 7 pocong berdiri di halaman rumah. Wajah mereka rusak, mengalir darah dan belatung. Dan di antara pocong itu, muncul Gojo. Dalam bentuk terakhirnya, tubuhnya tinggal separuh, tapi matanya menyala penuh dendam. Kalian sudah tidak memenuhi janji, kini saatnya kalian bayar dengan nyawa. Teriakan mengerikan terdengar dari rumah itu. Tidak ada yang bisa menolong. Jin Gojo menyedot jiwa keduanya, tubuh mereka mengering, menghitam seperti arang, dan jatuh seperti bangkai tak bernyawa. Pagi harinya, warga menemukannya mati mengenaskan. Hari berganti. Usaha catering Bu Haja perlahan dibuka kembali. Para pelanggan datang kembali dengan sukacita. Nama Embok Rah kembali harum sebagai penjaga rumah yang bukan hanya setia, tapi juga pemberani dan bertuah. Bu Haja Fatimah menggelar tasyakuran sederhana, bukan untuk merayakan sakit yang sembuh, tapi sebagai wujud syukur atas perlindungan Allah dari sihir dan niat jahat manusia. Di belakang rumah, Embok Rah menanam 7 bunga melati di atas batu kecil tempat ia memendam batu santet itu yang telah hancur menjadi abu. Ia tersenyum kecil, menatap langit, lalu berbisik. "Mas, terima kasih sudah hadir dalam mimpi." Angin semilir berhembus. Rembulan bersinar terang. Tamat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum.